belum sih perbedaan dari pergaulan sehat dan pergaulan yang tidak sehat? Nah, yang pertama kita tinjau dari pengertiannya. Kata pergaulan itu berasal dari kata gaul yang kalau kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti kehidupan berteman atau bersahabat. Jadi, pergaulan yang sehat itu adalah pergaulan yang tidak terjebak pada dua kutub yang ekstrim. Kutub pertama itu kutub yang terlalu sensitif atau terlalu menutup diri. Kutub yang kedua itu kutub yang terlalu terbuka atau terlalu bebas. Pergaulan yang sehat adalah pergaulan di mana kita menekankan hal-hal yang positif kepada kedua kutub tersebut. Nah, pergaulan yang kedua itu pergaulan yang tidak sehat atau yang biasa kita sebut dengan pergaulan bebas. Kenapa sih disebut pergaulan yang tidak sehat? Karena pergaulan yang tidak sehat ini adalah suatu bentuk perilaku yang menyimpang. Kenapa dikatakan menyimpang? Karena kata bebas di sini itu bisa diartikan sebagai suatu bentuk perilaku yang sudah melewati batas-batas tertentu atau norma-norma tertentu, baik norma agama, norma kebudayaan, atau norma-norma di suatu masyarakat. Nah, sekarang kita lihat bagaimana sih pergaulan bebas di masa sekarang. Kalau kita lihat dari perilaku orang-orang atau kelompok yang melakukan pergaulan bebas, kita bisa lihat ciri-ciri mereka. Yang pertama, biasanya mereka memiliki rasa ingin tahu yang tinggi sekali, tapi untuk hal-hal yang negatif. Misalnya, mereka seringkali ingin tahu gimana sih rasanya enggak. Yang kedua, mereka suka melakukan pemborosan uang, tetapi untuk membeli barang-barang yang tidak penting. Yang ketiga, biasanya mereka mengkonsumsi narkoba atau obat-obatan yang terlarang. Yang keempat, biasanya mereka kecanduan untuk menonton atau melihat hal-hal yang bersifat pornografi. Terus yang kelima, biasanya mereka akan mengkonsumsi minuman-minuman beralkohol atau minuman-minuman keras. Terus mereka juga punya emosi yang stabil, jadi mereka mudah gelisah, mudah marah, memiliki emosional, terus memiliki rasa yang selalu ingin memberontak atau melawan, dan memiliki rasa malas. Selanjutnya, bentuk-bentuk pergaulan bebas di masa sekarang ini dapat kita lihat seperti penyimpangan seksual, penggunaan narkoba, minum-minuman beralkohol, tawuran antar pelajar, terus tindakan kriminal dalam ranah remaja, sama yang terakhir adanya perubahan gaya hidup, yaitu seperti sikap arogansi dan sifat eksentrik. Ada banyak faktor yang menyebabkan pergaulan bebas di lingkungan remaja, seperti kurangnya ilmu agama, kurangnya pengawasan dari orang tua, keadaan ekonomi keluarga, terus juga lingkungan, keadaan lingkungan yang negatif sehingga mempengaruhi pribadi dari remaja itu sendiri, keadaan emosional remaja yang cenderung masih labil, jadi remaja itu cenderung mencari hal-hal yang memberikan kesenangan dalam jangka pendek dan tidak memikirkan jangka panjangnya. Termasuk yang terakhir adalah penyalahgunaan dari internet atau media sosial. Jadi sekarang kita masuk ke bagian apoptosis. Di bagian apoptosis ini, itu adalah pembunuhan sel secara terprogram. Nah, pembunuhan ini akan berlangsung kalau adanya sinyal kematian. Yang pertama kita lihat di gambar ini. Ini kondisi yang pertama, yaitu ketika nggak ada sinyal kematian yang melekat di molekul reseptornya ini. Nah, kalau nggak ada sinyal kematian, maka CED9-nya akan aktif. Kalau CED9-nya aktif, jadi dia bertindak sebagai rem gitu. Kalau dia aktif, maka CED4 dan CED3-nya itu akan inaktif. Bisa dilihat di sini dia bentuk selnya itu masih bulat biasa ya.
Terus kalau adanya sinyal kematian, kalau ada sinyal kematian ini akan membuat CED9-nya inaktif. Nah, kalau CED9-nya inaktif, otomatis CED4 dan CED3-nya itu akan aktif. CED4 sama CED3-nya yang aktif itu akan mengaktifkan protease sama nuklease. Protease sama nukleasenya inilah yang nanti akan menghancurkan protein atau materi-materi genetik yang lain. Kita bisa lihat di sini selnya membentuk blebs atau blabbing. Sebelum lanjut, sampai di sini ada yang mau ditanya? Aku mau nanya dong, boleh dulu nggak nama protein yang berperan di apoptosis tadi? Nama proteinnya ada 3, ada CED9, CED4, sama CED3. CED4 sama CED3 ini dia yang akan aktif ketika ada molekul sinyal. Kalau CED9 dia akan aktif kalau tidak ada molekul sinyal. Kalau ketika CED9-nya nggak aktif, maka CED4 sama CED3-nya itu akan aktif, dia akan mengaktifkan protease sama nuklease. Yang lain ada yang mau ditanya? Aku juga mau nanya, blabbing itu apa ya? Blabbing itu adalah rusaknya sitoskeleton yang ketika di apoptosis nanti dia akan membentuk lobus-lobus. Lobus-lobus itulah yang kita sebut dengan blabbing. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya ya.
Jadi sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Nggak ada sih, udah jelas. Bisa diulang dari awal nggak? Apaan sih Boy? Masa diulang lagi dari awal? Kok dari tadi ngapain sih? Ngayal kali si Boy Kamu ini. itu gampang kalau boy, si Cinta dari tadi udah panjang-panjang. Kayak mana kau? Iya, Boy, kalau kau nggak ngerti, bagusan kau keluar aja dari sini. Nggak layak kau di Iya. sini. Hai boy, Udah Boy. keluar boy. Mau ngadu dia, Boy, mau ngadu. Mau Udah, ngadu. jangan. Nangis, dasar bodoh. Dasar bodoh. Emang kalau kita melakukan pergaulan yang sehat, kita bisa dapat apa? Pertama, kita bisa mengenal norma dan nilai sosial yang ada di masyarakat. Jadi kita bisa bedakan mana yang baik dan mana yang enggak baik.
Kedua, kita bisa mengenal kepribadian masing-masing orang, jadi kita bisa menghargai keunikan masing-masing orang. Yang ketiga, kita bisa menyesuaikan diri ketika kita berinteraksi dengan orang lain. Dan yang terakhir, kita membentuk kepribadian yang lebih baik sehingga bisa diterima oleh banyak orang. Sebenarnya banyak lagi hal positif yang bisa kita dapat dari pergaulan sehat. Jadi mulai sekarang, yuk bergaul secara sehat. Tapi kalau pergaulan kita nggak sehat, dari pergaulan nggak sehat, kita cuma dapat dampak yang buruknya aja. Dampak untuk diri kita sendiri, kita bisa terlibat pergaulan bebas, kita penyakitan, prestasi kita menurun, kita ketergantungan narkoba, dan merusak akal sehat kita. Terus ini nggak cuma berdampak untuk diri kita aja, tapi untuk keluarga kita. Kita jadi beban keluarga, kita menghancurkan masa depan, kita menghancurkan keluarga kita memeregangkan hubungan kita dengan keluarga kita, dan menjadi beban psikologis, sosial, dan ekonomi untuk keluarga kita sendiri. Itu dari segi masyarakat, kita dijauhi dan dikucilkan karena kita itu dianggap mengganggu ketertiban umum. Kita merusak nilai dan tatanan moral yang udah ada di masyarakat dan meningkatkan kriminalitas di masyarakat. Segitu banyaknya dampak negatif yang kita dapatkan. Jadi kita masih mau bergaul gak sehat. Halo guys, ini adalah salah satu pembahasan yang sangat-sangat berat bagi kami. Tapi mudah-mudahan apa yang sudah kami paparkan tadi dapat kalian mengerti. Nah, mulai sekarang mari kita jaga diri kita. Kita harus berada pada jalur benar, yaitu jalur pergaulan yang baik. Dan semoga kita bisa terhindar dari pergaulan yang tidak sehat ini. Kita harus mulai dari memfilter diri kita dari hal-hal yang buruk. Kita harus memfilter sebelum menerima. Nah, selalu ingat untuk melakukan hal-hal positif agar apa yang kamu terima juga bisa positif.